Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat syariah, saya Reski Awalia akan menjelaskan teori dan konsep dasar keuangan Islam. Ruang lingkup keuangan Islam. Dalam praktiknya, keuangan Islam didasarkan pada akad yang telah disetujui berdasarkan prinsip dan kaidah agama Islam. Berdasarkan bentuknya, akad dalam transaksi keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu keuangan komersial yang menggunakan akad-akad dengan tujuan mencari keuntungan profit-oriented dan keuangan sosial yang menggunakan akad-akad dengan tujuan tolong-menolong social-oriented. 1. Keuangan komersial Islam. Keuangan bersifat komersial bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, contohnya melakukan kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, dan berinvestasi. Dalam Islam, akad-akad yang bersifat komersial disebut tijari. 2. Keuangan sosial Islam. Keuangan sosial mengacu pada transaksi keuangan yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan profit-oriented, melainkan orientasi pada amal baik ihsan dan tolong-menolong sesama ta'awun. Praktik keuangan sosial dapat dilakukan dengan menggunakan akad-akad tabaru. Filosofi keuangan Islam. Keuangan Islam adalah bagian dari ekonomi Islam, yaitu suatu yang berhubungan dengan pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan uang. Keuangan Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan keuangan konvensional. Filosofi dan karakteristik ini menjadi ciri khas dari keuangan Islam, khususnya landasan dan perintah untuk mengikuti hukum Islam. 1. Nilai filosofis keuangan Islam yaitu tauhid, rabbaniyah, risalah, akhirah, tazkiyah, falah. 2. Prinsip dasar keuangan Islam yaitu keyakinan pada tuntutan ilahi, tidak ada suku bunga. 3. Tidak ada investasi haram. 4. Berbagi resiko. 5. Pembiayaan dilandaskan pada aset real. Prinsip maqasid syariah keuangan Islam yaitu 1. Agama din. 2. Jiwa nafs. 3. Akal-akal. 4. Keturunan nasl. 5. Harta mahal. Prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. 1. Tijari dan keuangan komersial. Keuangan Islam menerapkan konsep tijarah dalam bermuamalah. Tijari berorientasi untuk mendapatkan keuntungan melalui akad-akad perdagangan perniagaan. Jenis akad tijari dapat dibagi lagi dalam beberapa kategori, yaitu akad dengan mekanisme pinjaman, yaitu qard dan qardul hasan. B. Akad dengan mekanisme titipan atau yang biasa disebut dengan wadiyah. C. Akad dengan mekanisme tabaru lain-lain. Mekanisme tersebut mempunyai ciri khas tersendiri. Akad ini terdiri dari wakalah perwakilan, hawalah pengalihan, utang, rahan penggadaian, dan kafalah penjaminan. D. Akad dengan mekanisme tolong-menolong. Tujuan dari mekanisme ini yaitu ingin berbuat kebaikan kepada sesama demi kesejahteraan sosial. Islam telah mengatur mekanisme ini melalui kewajiban untuk menunaikan zakat. Selain itu, terdapat anjuran untuk infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi. Implikasi hukum muamalah tijari. Bermuamalah dengan akad tijari memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Implementasi dari adanya instrumen tabaru yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf akan menanamkan sifat dermawan dan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi orang lain. Infrastruktur sistem keuangan Islam. Hard infrastructure. Hard infrastructure yang terdapat di tingkat nasional di Indonesia, yaitu Dewan Pengawas Syariah DPS, Badan Arbitras Syariah Nasional Basarnas, Badan Standar Akuntansi, Asosiasi Keuangan Syariah, Lembaga Sertifikasi Profesi LSP, Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM. Infrastruktur lunak menurut Simorangkir, tahun 2014, terdiri dari 5, yaitu sebagai berikut. Kerangka pengaturan dan pengawasan yang sesuai titik koma informasi yang transparan. Kerangka pengelolaan dan manajemen risiko yang baik titik koma. Kerangka syariah yang dinamis dan inovatif. Corporate governance yang efektif. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.